الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan lagi dalam satu majlis ini. Mudah-mudahan majlis ilmu pada malam hari ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Para jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kelanjutan daripada keterangan kemarin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Amrun minhu subhanahu wa ta'ala bil mauti alal Islam. Arti ayat ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, supaya ketika kita menghadap kepada Allah tetap membawa Islam dan iman. Dan ini Islam yang paling nikmat terbesar. Ketika nanti kembali kepada Allah, tetap mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dinullah wa huwa dinullahi alladhi akhbara bihi fi kitabihi annahu din indahu wa annahu la yaqbalu min ahadin siwa. Dan agama Islam ini tentunya agama yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dengan agama ini oleh Allah diterima semua amal-amalnya. Jadi dengan agama Islam ini segala bentuk amal, baik yang berkaitan dengan dunia, ya, atau berkaitan dengan akhirat, akan ada nilai terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa annahu la yaqbalu min ahadin siwa. Apapun yang terkait dengan urusan sosial, kalau bukan daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam ajaran Rasulullah tidak akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nahuddin alladhi radin li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Dan dengan agama Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah meridhoi kepada kita semua dan kepada orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan apa? Faqala ta'ala inna dina indallahil Islam. Berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, agama yang akan mendapatkan ridho dari Allah, tidak lain adalah agama Islam. Para jemaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan demikian? Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang rugi. Kami berbicara tentang Islam sekali lagi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, orang yang mengikuti selain agama Islam, maka oleh Allah tidak akan diterima, oleh Rasulullah tidak akan diridhoi, dan bahkan ya di akhirat tidak akan mendapatkan nilai yang beruntung, malahan dia akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah rahimakumullah, beberapa ayat juga Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah tentang agama yang diridhoi hanya satu, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama sahabat ya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan sebab nikmat inilah ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah hanya meridhoi bagi kalian semua Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini kalau kita kaji, turunnya ini ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq nangisnya luar biasa. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, ya waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Sayyidina Abu Bakar langsung lari dari masjid. Lari, tidak pamitan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis langsung menutup rumah. Ya, dalam riwayat 1 hari 1 malam, ada riwayat 2 hari 2 malam tidak keluar sama sekali. Nangis yang dilakukan. Akhirnya apa? Sahabat berbondong-bondong mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan itu diturunkan. Datang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau tidak pamitan kepada Nabi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Jibril datang kepadaku dengan membawa ayat ini? Kenapa kau langsung pulang? Dan apa yang dilakukan selama 2 hari ini? Menangis, tidak keluar sama sekali. Jawabannya Sayyidina Abu Bakar, saya tahu dan saya yakin ketika ayat ini diturunkan, kita tidak akan lama lagi akan berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu menandakan bahwa tidak akan lama lagi Rasulullah akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah Islam itu sempurna sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua terdiam ketika Sayyidina Abu Bakar menyatakan, betulkah itu Abu Bakar? Betul. Saya yang lebih tahu dengan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat yang paling dekat dengan Nabi, mulai dari perjuangan di Mekah sampai beliau dikejar, itu bersanding dengan sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai Rasulullah menyatakan, lawuzina imanu Abi Bakrin di iman ahli ardi kullihim la rajjaha alaihi. Andai saja kata Rasulullah, imannya penduduk bumi ini ditimbang semua dengan satu saja imannya Sayyidina Abu Bakar, tidak akan bisa mengalahkan semuanya. Saking Sayyidina Abu Bakar itu paling percayanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling cintanya kepada Rasulullah, maka disebut
Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang percaya terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Akhirnya sahabat tidak percaya. Dikira Sayyidina Abu Bakar itu mengada-ngada. Ayat ini turun ya, bahwa kata Sayyidina Abu Bakar tidak lama lagi ya iftiraqina ila Rasulillah, dengan berpisahnya kita dengan Rasulullah. Kalau ayat ini turun, Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita semua. Ternyata semua datang kepada Nabi. Datang kemudian bertanya, Kanjeng Nabi, kami berbondong-bondong menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat tercinta. Beliau menangis tidak berhenti selama 2 hari ini, Kanjeng Nabi. Kemudian kami bertanya alasannya kenapa. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ketika ayat itu turun, maka tidak akan lama lagi kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah ketika sahabat mendatangi Nabi dengan menanyakan ini, sadaqah bima yaqul Abu Bakar As-Siddiq. Betul kata Nabi, ketika ayat ini turun, maka saya akan dengan kalian tidak lama lagi akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat berteriak, Nabi sahabat ketika Rasulullah menyampaikan, karena apa? Yang tahu detailnya Kanjeng Nabi, mulai dari perjuangan di Mekah sampai ke Madinah, sampai diangkat Rasul, hanya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Abu Bakar tahu betul ketika ayat itu turun. Abu Bakar langsung menangis keluar tanpa pamit kepada Nabi. Buktinya dia sudah tidak tahan untuk mendengarkan lagi, karena tidak lama lagi akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah cintanya sahabat kepada Nabi. Perjuangannya luar biasa. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu sampai Rasulullah menyatakan, umpama semua imannya penduduk bumi ini ditimbang, lebih unggul mana dari satu sahabat saja yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak akan bisa mengalahkan. Saking perjuangan, dari harta, dari kehormatannya, dari darah, dari perjuangannya diperuntukkan hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kalau orang cinta kepada Nabi mesti cinta kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang mengikuti Nabi, maka dia sungguh telah mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Walaupun dalam tidur kita tidak pernah didatangi Nabi, tapi hati kita ada satu sholawat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan inilah yang akan memperkenalkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada suatu ketika sahabat itu kumpul. Ini kalau tidak salah ada di terangan kitab Musburiyah. Ketika itu Kanjeng Nabi tiba-tiba bertanya, hal alim itu ya, man a'jabun nasi iman, man a'jabul khalqi iman. Apakah kalian tahu? Kata Rasulullah, siapa yang paling aku kagumi imannya makhluk ini? Siapa katanya? Subhanallah. Siapa kata Rasulullah yang paling hebat imannya dari makhluk yang diciptakan oleh Allah? Sahabat ditanya, apakah kalian tahu wahai sahabatku, iman siapa dari makhluk Allah yang paling hebat? Akhirnya sahabat menjawab, imanul malaikat ya Rasulullah. Tentunya imannya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling hebat adalah imannya para malaikat. Akhirnya Rasulullah, wa kaifa la yu'minuna bil malaikat? Bagaimana mungkin malaikat tidak hebat imannya kepada Allah? Wa hum yakhluquna wa la ya'sun. Malaikat diciptakan oleh Allah, selamanya tidak akan bermaksiat. Selalu waktu wajar kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah imannya hebat, karena malaikat tidak diberikan nafsu. Makanya malaikat itu Pak, imannya sampai kiamat tidak pernah bertambah, tapi tidak akan pernah berkurang.
Berarti kata sahabat bingung. Jadi imannya siapa ini? Akhirnya sahabat memberi jawaban, imanu anbiya'illah ya Rasulullah. Iman yang paling dikagumi, yang paling hebat adalah imannya para nabi. Subhanallah. Ya, ketika sahabat menyampaikan jawaban itu, bagaimana mungkin imannya para nabi tidak hebat, sedangkan Allah memberikan tanda-tanda langsung berupa mukjizat yang dialami secara nyata oleh para nabi. Wajar kalau nabi itu dikatakan hebat, karena tanda-tanda kemujizatan Allah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah salat maghrib rahimakumullah. Akhirnya iman ashabika ya Rasulullah. Oh, kalau bukan imannya para malaikat nabi yang paling hebat, kalau bukannya para nabi imannya yang paling hebat, berarti imannya para sahabat-sahabatmu. Apa kata Rasulullah? Bukan. Iman sahabatku itu wahum yarawna mukjizat wa ana unzila alaihim. Bagaimana mungkin imannya para sahabatku itu tidak hebat, sedangkan mereka langsung melihat mukjizatku? Kata Rasulullah, melihat mukjizat langsung, dan aku sampaikan tentang cerita-cerita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan malaikat dia. Wajar kalau iman sahabat itu subhanallah hebat. Buktinya apa? Rasulullah itu Pak, ini salah satu bukti ya, pernah dibenci salah satu namanya Thariq As-Syaidalani. Beliau itu ya kafir Mekah yang teman akrabnya keluarganya Kanjeng Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu kumpul, dipanggil orang-orang intelektual, orang-orang jenius dipanggil semua, dikumpul di rumahnya musyawarah. Tujuannya apa? Likut li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hanya satu, bagaimana caranya untuk membunuh Muhammad. Singkat cerita, bermusyawarah berhari-hari di rumahnya ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal semua bermusyawarah ya, itu tidak menemukan solusi cara untuk membunuh Nabi. Akhirnya faja'a ya rajulun yuqalu lahu Thariq As-Syaidalani. Tiba-tiba musyawarah ya, berdiskusi lama orang-orang kafir Mekah yang dikomandani dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, caranya untuk membunuh Nabi tidak ditemukan solusinya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Laki-laki itu bernama Thariq As-Syaidalani. Thariq As-Syaidalani tiba-tiba itu langsung marah. Apa katanya? Ya Abu Jahal, ma ashalu qatla Muhammadin law ittafaqtum ala qawli. Kamu musyawarah di sini, diskusi lama sekali hanya untuk membunuh satu orang saja, kerepotan bagi saya. Kata siapa? Thariq As-Syaidalani, ma ashalu qatla Muhammadin, tidak akan repot, paling mudah untuk membunuh yang namanya Muhammad kalau kalian semua mufakat atas pendapatku. Law ittafaqtum qawli. Kalau kamu ikut pendapatku, usulanku, ya paling mudahnya untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, ini intelektual ini. Kita melakukan musyawarah di sini berhari-hari untuk membunuh satu orang yang bernama Muhammad, tidak bisa menemukan jalan keluar, semua buntu. Tetapi ada laki-laki yang jenius intelektual yang paling mengatakan mudah untuk membunuh Muhammad kalau kalian mufakat terhadap pendapatku. Ditanya, makul, berarti apa pendapatmu? Kata Abu Jahal, pendapatnya masuk akal sekali. Apa kata Thariq As-Syaidalani? Inna Muhammadan istandara ila jidalil Ka'bah. Lau dhahaba ahadun minna warama bihajrin kabir laqatalah min sa'adihi. Kan kita tahu, kata Thariq As-Syaidalani, kita semua melihat bahwa Muhammad adalah seorang laki-laki yang senang bersandar di Ka'bah. Kalau di antara kita ada yang berani naik ke atas Ka'bah dengan membawa batu yang besar, ketika Muhammad bersandar, lemparkan batu itu dari atas, la halaka min sa'atihi, mesti kalau kena hancur dia. Apa kata Abu Jahal? Ini intelektual ini.
Ini jenius ini, tidak dapat orang yang seperti ini. Ayo kapan? Kapan kita mulai? Kata Abu Jahal. Dikasih berapa, Pak? Unta, puluhan unta hadiahnya atas satu pendapat yang mengatakan Muhammad adalah seorang laki-laki yang senang bersandar di Ka'bah. Kalau di antara kita ada yang berani naik ke atas Ka'bah dengan membawa batu yang besar dari atas Ka'bah, kita lemparkan ketika Muhammad bersandar. Kalau kena, mesti dia akan hancur katanya. Ini hebat ini. Kasih dia hadiah, dikasih, Pak. Dikasih unta, dikasih dirham, dikasih dinar. Hanya ditanya kapan? Tiba-tiba ada Syihab mengatakan, sudah Abu Jahal, pendapatnya Thariq As-Syadrani, tapi saya yang mengeksekusinya. Berarti bahasanya snipernya dia, bukan Thariq As-Syadrani. Moderatornya Thariq As-Syadrani, tapi pembasminya adalah temannya sendiri yang bernama Syihab. Singkat cerita, pada waktu ditentukan, dilihat, Pak, semua dikelilingi oleh kafir Mekah Ka'bah ini. Dari Rukun Yamani, dari Hijr Ismail, dari luar, dilihat dengan keadaan sangat bahagia dan hati gembira. Kayak apa nanti kalau batu itu jatuh dari atas kemudian mengenai kepalanya Nabi Muhammad. Saya tidak bisa membayangkan, tidak ada satupun yang akan datang untuk menolongnya, meskipun sahabatnya. Subhanallah. Yang terjadi, Rasulullah keluar, Syihab itu sudah ada di atas. Thariq As-Syadrani dilihat dari Rukun Yamani, dilihat. Ini yang memberi ide pertama. Dilihat dari jauh, wah ini hebat ini. Batunya sudah di atas Ka'bah, ya. Orang yang mau melempar yang bernama Syihab sudah di atas. Abu Jahal melihat semua, Abu Lahab melihat semua, kafir-kafir melihat semua. Ternyata Rasulullah ketika bersandar di Ka'bah, ya, kemudian dia sholat, ya, di Hijr Ismail, subhanallah, ya, ketika bersandar tiba-tiba batu itu dilempar dari atas. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Fakharaja min jidaril Ka'bah hajrun akhar. Ternyata ketika batu itu dilempar dari atas Ka'bah, yang terjadi mukjizat itu dilihat nyata oleh para sahabat. Apa? Dari dalam Ka'bah keluar batu yang menghalangi batu itu, ya, teratas kepalanya Nabi. Jadi batu dilempar dari Ka'bah keluar batu. Sampai Kanjeng Nabi sujud selesai itu tidak apa-apa. Ternyata batu itu membawa melempar batu yang dilemparkan oleh kelompok orang kafir Mekah yang dikomandani oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, yang monitornya adalah Thariq As-Syadrani, hanya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Syihab masuk Islam, Thariq As-Syadrani masuk Islam. Karena apa? Karena melihat langsung mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi wajar kalau sahabatku itu imannya hebat, karena dia melihat mukjizat langsung yang diberikan Allah kepadaku. Akhirnya sahabat bingung. Terus siapa Kanjeng Nabi? Yang paling hebat imannya dari makhluk ini Kanjeng Nabi siapa? Kalau bukan malaikat Kanjeng Nabi, kalau bukan para nabinya Allah Kanjeng Nabi, kalau bukan para sahabat Kanjeng Nabi siapa? Rasulullah, walakinna a'jabun nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Subhanallah. Nah, ini sahabat iri, Pak. Sahabat iri. Tetapi yang paling aku kagumi imannya manusia adalah sekelompok kaum, sekelompok umat yang datang setelah diriku. Mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah, tapi dia punya keimanan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita imannya yang dipuji oleh Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan tidak tahu cara pergerakan Nabi sholat. Tetapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dikagumi imannya karena tidak pernah melihat Nabi, tapi percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syukuri nikmat Islam dan iman ini dengan senantiasa beramal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, ya, bahwasanya walaisa yaqdirul insanu ala yumuta nafsahu ala Islam walakinna qad ja'alallahu lahu sabila idzalika.
Jadi kata pengarang kitab Nashul Timiyah, tidak akan ada satupun manusia yang sanggup untuk mematikan dirinya atas Islam dan iman. Siapapun itu orangnya, tidak akan ada. Oh, kalau saya mesti sekarangnya udah la ilaha illallah, tidak bisa. Oh, kalau saya mesti matinya Islam dan iman, jangan. Karena kata para ulama, walaisa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu ala Islam. Tidak akan ada satupun manusia mampu untuk menentukan dirinya bahwa dia husnul khatimah, bahwa dia membawa Islam dan iman. Tetapi apa kata para ulama? Walakinna, tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepada Nabi Muhammad atas jalan yang bisa menghasilkan husnul khotimah. Jalannya ada, cuma kita mau nggak kita lewat di jalan itu. Jalannya sudah diberikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan Islam dan iman, untuk mendapatkan husnul khotimah. Jalannya sudah diberikan oleh Rasulullah, cuma kita mau lewat tidak. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita renungkan. Maka ya dikatakan qad ata billahi wa alaihi wa imtisalu awamirihi bihi. Ya, maka jalannya mudah untuk memilih jalan supaya Islam dan iman dibawa kepada Allah. Jalannya mudah. Kata para ulama, apa? Billahi wa alaihi imtisalu awamirihi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat perintah Allah, kerjakan. Puasa perintah Allah, kerjakan. Ya, sedekah, zakat perintah Allah, kerjakan. Minum khamr, larangan Allah, tinggalkan. Berjudi, larangan Allah, tinggalkan. Ya, menfitnah orang, larangan Allah, tinggalkan. Inilah jalan yang mudah untuk mengikuti husnul khatimah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jalannya mudah, cuma kita harus mengikuti jalan yang diberi rambu-rambu oleh Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wa huwa yahtarul mautu anil Islam wa yuhibbu ayyamna. Dan ini jalan yang lebih mudah untuk memilih mati dalam keadaan Islam dan iman. Jadi kalau sholatnya dikerjakan, puasanya dilakukan, kewajiban kita kepada Allah dilakukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, ya, yang larang dari Allah itu banyak. Mohon maaf, bukan tidak sholat saja, bukan tidak puasa saja, mencuri yang bukan milik kita, itu juga larangan Allah. Nanti dikira, oh kalau sholat masuk surga, kalau puasa masuk surga, kalau ahli sedekah masuk surga. Belum tentu. Kalau ayam tetangga hilang terus, sampai jual kenapa ke pasar, belum tentu. Nanti kalau sholat terus siang malam, ngaji terus siang malam, puasa siang terus, tapi menfitnah tetangganya, itu belum tentu. Ada hakullah, ada hakul adami. Hak kewajiban kita kepada Allah, hak kewajiban kita kepada manusia yang lain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Haruslah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wa ya'zimu kata para ulama alaihi. Dan kita harus ya'zimu itu punya keinginan kuat. Keinginan kuat apa? Yukrahu ala ghairihi minal adil. Harus punya keinginan kuat supaya kita itu takut kalau mati nanti tidak membawa Islam dan iman. Keinginan kuat itu apa? Berarti kayak apa kita kalau berbuat dosa nanti? Apakah la ilaha illallah mudah kita bawa menghadap Allah? Keinginan itu yang harus kita perkuat. Jangan hanya sholat, kemudian habis sholat yang beli nomor tokel kita berjalan. Ya, sholat, alhamdulillah 24 jam Pak, sholat terus, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau malam minggu tokelnya tetap berjalan. Ya, bandar Singapura, bandar Malaysia, itu pada akhirnya malaikat bingung. Kayak apa ini kata malaikat?
dibilang tadi sudah mau sholat berjamaah, Isa datang ke masjid, keluar dari sholat, pakai surbannya belum ditaruh, kopiahnya masih dipakai, datang ke warung, nomor 10.000, yang 2 angka 65, 45. Kalau dapat 10.000 1.200.000, kalau 10 1 angka 60.000, tinggal kalikan aja. Kalau enggak, malaikat bingung. Tadi sudah dicatat, sudah berhenti sebentar saja, sudah kamu lagi. Loh, ini namanya secara tidak langsung, Mbak. Mohon maaf, ya. Kalau sampean secara logika, sampean dikasih ya rumah sama saya, dikasih makan, dikasih kerjaan, ditemukan sama saya di pinggir jalan, tidak punya kerjaan apa-apa. Tiba-tiba dari mana? Dari jauh. Wah, dari Amerika misalnya, dari Rusia. Ayo, kamu tinggal di rumah kalau tidak ada saudara, diberi makan begini. Ya, kamu jangan kemana-mana ya. Di sini yang baik-baik, iya. Habis itu dapat setengah jam ngomong, sudah puncak-puncak di luar. Kita kira saya yang ngasih tersinggung apa tidak tersinggung? Tersinggung. Sama Allah itu telah memberikan apapun kepada kita. Nyawa telah diberikan, makanan telah disediakan, ya air telah ada. Suruh baik-baik kok tiba-tiba meleset. Kira-kira kecewa tidak kecewa? Kecewa secara logika. Apalagi itu subhanallah. Ya, yang Allah Al-Kafi mencukupi segalanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keterangan kitab ini, wada'iyan wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan min Allah ay tawaffahu musliman. Dan kita yang selalu istiqomah untuk berdoa tadarruk kepada Allah, minta supaya diwafatkan dalam keadaan ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna, itu pondok pesantren seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, amalan itu diamalkan yang disebut Ratibul Had. Itu ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Allah Al-Jalal yang maha agung, wal ikram yang maha mulia, amisna, matikan kami ya Allah ala dinil atas agamamu yaitu Islam. Makanya ya itu diwirid, di doa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ya Allah ala dinik. Hati ini mah yang bisa mengubah itu Allah. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana seperti ini. Artinya saya tidak mengada-ngada, mau diundangnya enggak diundangnya, terserah. Yang penting saya menyampaikan kitab. Kalau ada yang merasa tersinggung, berarti orang itu melakukan sungguhan. Jadi tidak ada efeknya sama saya. Yang ngefek sama saya itu, ya kalau saya itu tidak menyampaikan kebenaran, itu ngefek nanti sama saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini doanya diamalkan, minta kepada Allah supaya diwafatkan atas Islam. Dan ini dikatakan wa bidzalika wasafallahu ta'ala anbiya'ahu wassalihin min ibadihi. Dan doa inilah yang para nabinya Allah dan orang-orang meminta, orang-orang soleh meminta kepada Allah dengan sifati di dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Yusuf bin Yakub. Nabi Yusuf bin Yakub itu oleh Allah diabadikan doanya apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu doanya Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta, engkau ya Allah, waliyyi yang menguasaiku di dunia dan akhirat. Allah yang menguasai semua Pak, di dunia dan akhirat. Maka permintaan Nabi Yusuf apa? Tawaffani musliman, matikan saya ya Allah dalam keadaan Islam.
wa alhiqni bis-shalihin, dan pertemukan kami dengan orang-orang orang soleh. Itu derajatnya tinggi karena setiap sholat dibaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah bis-shalihin. Luar biasa Pak, luar biasa. Dan ini di doa, ya, Nabi selalu meminta doa seperti ini, ya, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Itu sekelas Nabi Yusuf, apalagi kita Pak. Juga diceritakan wa anis saharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubah. Tukang sihirnya Fir'aun, ya, ketika, ya, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian ular-ularnya dimakan, langsung iman. Tapi imannya diancam oleh siapa? Oleh Fir'aun, ingin dibunuh, tapi tidak bertolak belakang. Bahkan dia selalu berdoa. Apa katanya? Ketika diancam dia tetap melakukan Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini doa tukang sihirnya, yang ketika dia percaya kepada Nabi Musa sebagai nabinya Allah dan mengimani, dia mengatakan Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan, ya, innallaha ta'ala yu'ti dunya ala ma yuhibbah wa ala ma la yuhibbah. Allah memberikan dunia, ya, dunia itu mobil, rumah, ya, itu dunia, kenikmatan itu semua, itu bebas. Baik orang yang dicintai Allah atau yang tidak dicintai, itu tetap mendapatkan dunia. Tetapi walakin Allah yu'til Islam ala ma yuhibbah. Tetapi Allah memberikan Islam dan iman hanya satu, hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak dicintai, dia tidak akan mendapatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka harus syukuri. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa bisa beramal soleh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, ada waktu kurang lebih 7 menit menjelang adzan Isya. Barangkali para bapak, ibu, jemaah yang mau ada dipertanyakan, baik yang mengenai kami sampaikan atau yang di luarnya. Silakan Pak. Silakan adik-adik, mungkin ibu-ibunya. Kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama, yang minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari bala dan musibah, ya, dan diangkat dari segala penyakit. Al-Fatihatu ala niyati salamah wal afiyah wal istiqamah wa husnul khatimah liqadiyal hajat wa daf'il baliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat اقض حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعون وفجوم الوباء وموت الفجأة ومن معرضهما ومن سوء القضاء ودرد الأسقاء وسماتة الأعداء.
innaka ala kulli syai'in qadir wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal shifaa'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dari kami mohon maaf dan terima kasih banyak. Akhirat subhanaka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.